Baik, selamat siang Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Maria Sevelinci Allen dengan NIM 1903030031, kelas A semester 3, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini berkaitan dengan tugas yang Bapak berikan di mata kuliah Teori Sosiologi Modern untuk mereview buku. Buku ini merupakan buku ke-9 yang akan direview. Buku yang akan direview berjudul Pengantar Tes Klasik dan Modern oleh Linda Crocker dan James Algina. Weizsäcker pada tahun 1951 menggambarkan pengukuran sebagai suatu operasi yang dilakukan pada dunia fisik oleh seorang pengamat. Menurut Stephen pada tahun 1946, pengukuran adalah penugasan angka ke objek atau peristiwa sesuai dengan aturan. Lord Danovic pada tahun 1968 dan Torgerson pada tahun 1958 meningkatkan ketepatan definisi Stephen dengan mencatat bahwa pengukuran berlaku untuk properti objek daripada objek itu sendiri. Psikologi secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang perilaku dan atribut yang mencirikan perilaku individu di rumah, pekerjaan, sekolah, atau pengaturan sosial yang biasa disebut atribut psikologis atau oleh beberapa penulis disebut ciri psikologis. Tidak seperti atribut fisik, atribut psikologis seseorang tidak dapat diukur secara langsung seperti tinggi atau berat badan. Atribut psikologis adalah konstruksi. Mereka adalah konsep produk hipotesis dari imajinasi ilmiah, informasi ilmuwan sosial yang berusaha mengembangkan teori untuk menjelaskan perilaku manusia. Keberadaan konstruksi semacam itu tidak pernah bisa dikonfirmasi secara mutlak. Jadi, sejauh mana konstruksi psikologis yang menjadi ciri individu hanya dapat disimpulkan dari pengamatan perilakunya. Contohnya, seperti proses pembentukan konstruksi dan bagaimana proses itu mengarah pada pengukuran atribut. Secara luas, tes dapat didefinisikan sebagai prosedur standar untuk mendapatkan sampel behavior dari domain tertentu. Istilah tes mengacu pada prosedur untuk mendapatkan sampel dari kinerja optimal individu atau seperti yang ditunjukkan oleh tes bakat atau prestasi di mana peserta diperintahkan untuk melakukan yang terbaik, atau sampel kinerja khas individu seperti pada kuesioner atau inventarasi di mana responden melaporkan perasaan, sikap, minat, atau reaksi khas mereka terhadap situasi. Pendekatan lain untuk pengambilan sampel kinerja khas adalah jadwal standar dan daftar perilaku yang dapat digunakan oleh pengamat yang merekam perilaku yang ditampilkan oleh subjek dalam pengaturan naturalistik. Pengukuran atribut psikologis terjadi ketika nilai kuantitatif diberikan ke sampel perilaku yang dikumpulkan dengan menggunakan tes. Dengan kata lain, pengukuran telah diambil ketika psikolog menghitung jumlah tindakan yang mendominasi secara sosial pada checklist yang ditampilkan oleh seseorang anak selama periode observasi 5 menit, atau ketika instruktur kimia menghitung jumlah item siswa menjawab dengan benar dan mencatat skor total. Dari pengukuran perilaku yang dapat diamati, pengembangan tes menarik kesimpulan tentang jumlah konstruksi teoritis yang menjadi ciri individu. Dalam pendidikan dan psikologi, konstruksi memberikan metode yang efisien dan nyaman untuk memberi label sejumlah perilaku yang serupa. Tanpa konstruksi semacam itu untuk mengklasifikasikan dan mendeskripsikan perilaku otomatik individu, kebanyakan upaya untuk mengamati fenomena perilaku kompleks akan larut ke dalam kekacauan dan kebingungan. Pertimbangan keberagaman kata, tindakan, dan interaksi yang dapat terjadi dalam satu hari dalam satu ruang kelas. Cronbach pada tahun 1969 mungkin mengecilkan kasus ini ketika dia menegaskan bahwa mempelajari aktivitas ruang kelas setidaknya sama sulitnya dengan mempelajari badai. Seorang pengamat yang mencoba mencatat dan mendeskripsikan setiap tindakan individu dalam latar ini akan segera kewalahan oleh tugas tersebut. Lebih jauh lagi,
Setiap upaya untuk memprediksi, mengontrol, atau menentukan penyebab dari setiap perilaku yang terisolasi hampir tidak ada harapan. Melalui penggunaan konstruksi, bagaimanapun pengamat dapat mulai mengklasifikasikan dan mengelompokkan contoh perilaku serupa dan mengkomunikasikan dalam istilah kompak apa yang telah disaksikan. Konstruksi semacam itu adalah blok bangunan dasar teori tentang perilaku manusia. Pada tingkat yang paling sederhana, teori psikologi adalah pernyataan kemungkinan hubungan antara dua konstruksi psikologis atau antara konstruksi dan fenomena yang dapat diamati dari konsekuensi praktis. Akhirnya, melalui penyelidikan empiris dan pembuktian teori-teori tersebut, dimungkinkan untuk memprediksi atau mengontrol pola perilaku tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, bagaimanapun biasanya perlu untuk mengukur pengamatan perilaku yang mewakili konstruksi yang diajukan oleh ahli teori. Karena konstruksi psikologi adalah abstraksi yang hanya dapat dinilai secara tidak langsung, desain instrumen untuk mengukur variabel tersebut menghadirkan beberapa masalah yang menantang. Pertimbangan 3 situasi ilustrasi di mana pengukuran konstruksi psikologis diinginkan, yaitu yang pertama, seorang psikolog personalia ingin mengembangkan tes bakat mekanik bagi pelamar kerja untuk sebuah perusahaan industri. Yang kedua, psikolog sekolah ingin mengembangkan skala untuk menilai sikap guru terhadap siswa cacat fisik. Dan yang pertimbangan yang ketiga adalah guru kelas 5 ingin mengembangkan tes satuan keterampilan siswa dalam pembagian panjang. Setiap kasus pengembangan tes harus mengatasi setidaknya 5 masalah pengukuran yang umum untuk semua penilaian psikologis. Yang pertama, tidak ada pendekatan tunggal untuk pengukuran konstruksi apapun yang diterima secara universal. Yang kedua, pengukuran psikologis biasanya didasarkan pada sampel perilaku yang terbatas. Yang ketiga, pengukuran yang diperoleh selalu mengalami kesalahan. Yang keempat, kurangnya unit yang terdefinisi dengan baik pada skala pengukuran masih menjadi masalah lain. Dan yang kelima, konstruksi psikologi tidak dapat didefinisikan hanya dalam pengertian operasi, tetapi juga harus menunjukkan hubungan dengan konstruksi lain atau fenomena yang dapat diamati. Lord dan Novick pada tahun 1968 menekankan bahwa penting untuk konstruksi yang mendasari pengukuran psikologis untuk didefinisikan pada 2 tingkatan. Yang pertama, seperti yang telah kita catat, konstruksi harus didefinisikan dalam istilah perilaku yang dapat diamati. Jenis definisi ini menentukan bagaimana pengukuran akan dilakukan. Yang kedua, konstruksi harus didefinisikan dalam hal hubungan logis atau matematisnya dengan konstruksi lain dalam sistem teoritis. Jenis definisi kedua ini memberikan dasar untuk menafsirkan pengukuran yang diperoleh. Jika hubungan tersebut tidak dapat dibuktikan secara empiris, pengukuran yang diperoleh tidak memiliki nilai. Memperoleh bukti tentang bagaimana satu set pengukuran psikologis berkaitan dengan ukuran konstruksi atau peristiwa lain di dunia nyata merupakan tantangan utama dalam pengembangan tes. Studi tentang masalah pengukuran yang baru saja dijelaskan dan metode penyelesaiannya telah berkembang menjadi disiplin khusus dalam pendidikan dan psikologi yang dikenal sebagai teori tes. Isi dari kursus dalam teori tes berhubungan terutama dengan metode untuk yang pertama, memperkirakan sejauh mana masalah ini mempengaruhi pengukuran yang diambil dalam situasi tertentu, dan yang kedua adalah merancang metode untuk mengatasi atau meminimalkan masalah ini. Tujuan dari kursus dalam teori tes adalah untuk membantu siswa menjadi sadar akan logika dan model matematika yang mendasari praktek standar dalam penggunaan dan konstruksi tes. Kesadaran akan model ini, asumsi dan keterbatasannya harus mengarah pada praktik yang lebih baik dalam konstruksi pengujian dan penggunaan informasi pengujian yang lebih cerdas dalam pengambilan keputusan. Penting untuk membedakan teori tes dari subjek penilaian pendidikan dan psikologis yang telah diterapkan, yang biasanya difokuskan pada administrasi dan interpretasi tes tertentu. Teori pengujian di sisi lain
memberikan kerangka umum untuk melihat proses pengembangan instrumen. Banyak metode desain eksperimental dan analisis statistik yang digunakan dalam penelitian pendidikan dan psikologis berawal dari penelitian pertanian, di mana perlu mengevaluasi efek perlakuan eksperimental dalam kondisi lapangan daripada laboratorium. Prinsip teori tes bagaimanapun telah diturunkan secara unik untuk memenuhi kebutuhan pengukuran khusus peneliti dalam pendidikan dan ilmu sosial. Penelitian dan evaluasi untuk memperjelas peran teori tes dalam kerangka metodologi penelitian dan evaluasi yang lebih luas adalah membantu untuk mempertimbangkan penelitian dalam pendidikan dan ilmu sosial sebagai proses penyelidikan yang terdiri dari tahapan yang didefinisikan dengan baik. Ini dapat dicirikan sebagai ada 5 ciri, yaitu yang pertama, merumuskan pertanyaan. Ada 6 ciri, yaitu yang pertama, merumuskan pertanyaan penelitian atau hipotesis. Yang kedua, menentukan definisi operasional untuk setiap variabel dalam hipotesis dengan menentukan bagaimana itu harus dikontrol atau diukur selama penelitian. Yang ketiga, mengembangkan atau memilih instrumen dan prosedur yang diperlukan untuk memperoleh dan menghitung observasi dalam setiap variabel. Yang keempat, menguji akurasi dan sensitivitas instrumen dan prosedur yang akan digunakan. Yang kelima, mengumpulkan data eksperimen dalam kerangka desain eksperimental yang akan memungkinkan pertanyaan asli terjawab. Dan yang keenam, meringkas data secara matematis dan jika sesuai, melakukan uji statistik untuk menentukan kemungkinan bahwa hasil yang diamati disebabkan oleh kebetulan prinsip teori uji memiliki relevansi terbesar dalam langkah yang kedua dan keempat dalam proses ini. Pengetahuan tentang teori tes sangat penting bagi setiap peneliti atau evaluator yang penyelidikannya akan membutuhkan pengembangan tes psikologi untuk mengukur variabel yang menarik. Teori psikometri yang mendasari reliabilitas dan validitas dan prosedur untuk menyelidiki reliabilitas dan validitas skor disajikan secara mendalam. Tentunya pengetahuan seperti itu penting untuk menguji pengembangan, tetapi juga penting bagi penggunaan tes untuk mendapatkan informasi yang baik tentang topik ini sehingga mereka dapat mengevaluasi secara kritis apakah instrumen yang diterbitkan telah dikembangkan dan divalidasi sesuai dengan standar profesional yang dapat diterima. Dalam pendidikan dan ilmu sosial, statistik digunakan untuk dua tujuan utama, yaitu deskripsi dan kesimpulan. Statistik deskriptif meringkas atau mendeskripsikan distribusi nilai untuk kumpulan observasi. Statistik inversial menguji hipotesis tentang apakah sampel observasi tertentu telah diperoleh dari populasi dengan karakteristik distribusi tertentu. Studi tentang statistik inferensial adalah disiplin ilmu tersendiri. Salah satunya cara yang nyaman dan efisien untuk meringkas dan melaporkan informasi tentang karakteristik kelompok adalah melalui statistik deskriptif. Dalam studi populasi tertentu, karakteristik deskriptif individu dapat berupa konstanta atau variabel. Konstanta adalah karakteristik yang sama untuk semua orang dalam populasi. Variabel adalah karakteristik yang dapat berbeda untuk individu dalam populasi. Variabel dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif. Warna mata adalah variabel kualitatif, bobot adalah variabel kuantitatif, skor tes adalah variabel kuantitatif. Pengembangan aturan sistematis dan unit pengukuran yang berarti untuk mengukur pengamatan empiris dikenal sebagai penskalaan. Skala pengukuran untuk atribut fisik dipahami bahkan di masyarakat paling awal. Stephen pada tahun 1946 mengidentifikasi 4 tingkat skala pengukuran yang berbeda sejauh mana nilai skala mereka mempertahankan sifat garis bilang real. Ini adalah nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala nominal adalah skala di mana
Angka digunakan murni sebagai label untuk elemen dalam sistem data dan tidak memiliki sifat urutan yang berarti jarak yang sama antar unit atau asal tetap. Baik, sekian hasil review saya pada buku ke-9 ini di mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf dalam penyampaian review buku ke-9 ini banyak kesalahan dalam pengucapan kata. Mohon dimaafkan. Semoga video saya bermanfaat. Mohon di-like dan di-share. Terima kasih.